Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita langsung lanjutkan halaman 250. Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, akhbarana Abu Tahir ibnu Khuzaimah qala haddatsana jaddi al-imam qala haddatsana Ahmad ibnu Nasr qala haddatsana Abu Ya'qub al-Hunaini qala haddatsana Katsir ibnu Abdullah al-Muzani an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Sabuni membawakan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, inna hadad dina bada'a ghariban. Sesungguhnya agama ini dimulai dalam keadaan terasing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Qila ya Rasulullah wa manil ghuraba. Rasul ditanya, siapa orang yang terasing itu? Qala alladzina yuhyuna sunnati min ba'di, yaitu mereka-mereka yang menghidupkan sunnahku sepeninggalku. Wa yu'allimunaha ibadallah, dan mereka mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kalau di footnote nomor 3 penjelasan dari pentahqiq, akhraja sadral hadits al-Imam Muslim wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi lafzi badal islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Hadis ini yang kita baca tadi ada dua potongannya, bagiannya. Bagian yang pertama itu ada dalam Sahih Muslim, yaitu sabda Rasul, badal islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Dalam kitab Al-Iman, dalam Sahih Muslim ada Kitabul Iman, bab tentang Islam datang dalam keadaan terasing. Imam Muslim membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi ada perbedaan dengan yang dibawakan oleh Imam As-Sabuni di sini.
Kalau dalam Sahih Muslim, lafadznya badal Islamu ghariban. Islam datang dalam keterasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Fatuba lil ghuraba. Ini yang ada dalam Sahih Muslim sampai di situ. Tidak ada lanjutan siapa yang dikatakan ghuraba tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, yang ada dalam Sahih Muslim sampai kepada fatuba lil ghuraba. Ya. Meskipun bagian yang kedua ini secara makna benar. Ya, secara makna itu benar, siapa yang terasing itu yaitu yang menghidupkan sunnah Rasul, yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sekilas tentang masalah periwayatan hadis tadi. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Yang pertama perlu kita sampaikan di sini, Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim tadi, badal Islamu ghariban. Islam datang dalam keterasingan. Kata para ulama, kalau kita lihat ke sejarah pertama kali Rasul diutus, beliau sendirian. Kemudian masuk Islamlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sedikit satu demi satu. Itu awal mula Islam dalam keadaan terasing. Makanya Allah ketika menggambarkan tentang para sahabat dalam akhir surat Al-Fatah, Allah mengatakan kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu. Perumpamaan para sahabat seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Artinya awal mula Islam demikian, sedikit demi sedikit. Apalagi ketika itu Rasul mendakwakan tauhid. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Orang musyrikin, Abu Jahal CS, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, karena mereka orang-orang yang fasih berbahasa Arab, mereka paham betul apa arti la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itu makna yang benar, arti yang benar dari la ilaha illallah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika mereka paham arti la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, mereka tahu konsekuensinya, yaitu harus meninggalkan sesembahan mereka yang banyak. Ya, seperti dulu ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, Rasul menghancurkan patung-patung yang ada di dalam Ka'bah yang ratusan jumlahnya. Itu sesembahan mereka banyak sekali. Ketika mereka diseru kepada tauhid yang benar, untuk mereka mengesahkan Allah dalam ibadah, mereka pun merasa aneh. Ini Islam datang dalam keadaan terasing. Ketika Rasul menyeru untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, orang-orang musyrikin menjawab, aja'alal alihatan ilahan wahida inna hada la syai'un ujab. Dalam surat Shad ayat yang kelima, Allah mengatakan ketika mereka orang musyrikin disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab, apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini sesuatu yang aneh. Dan ini yang juga dialami oleh para anbiya wa rusul. Ketika mereka menyeru kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka menyeru umatnya kepada ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah saja. Mereka tidak mau, mereka merasa ini ajaran yang baru, ajaran yang aneh. Ini ajaran yang menyelisihi adat istiadat mereka, menyelisihi ajaran nenek moyang mereka atau kearifan lokal mereka. Islam datang dalam keadaan keterasingan. Ya, kalau kita lihat bagaimana Rasul SAW diasingkan bahkan oleh pamannya sendiri, Abu Lahab. Ketika Rasul mengumpulkan kaum Quraisy untuk apa? Tadi menyeru mereka kepada tauhid. Apa jawaban Abu Lahab? Tabban laka alihada jama'tana. Apakah karena dakwah ini, dakwah tauhid ini engkau mengumpulkan kami? Sampai Allah pun menurunkan apa? Tabbat yada Abi Lahabin
watab. Ini sikap orang-orang musyrikin Quraisy terhadap dakwah at-tauhid. Bahkan lebih dahsyat dari itu semuanya, Rasul dikatakan syairun majnun, penyair yang gila. Rasul dikatakan sahir. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Orang-orang musyrikin, kata Allah, ketika mereka diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, mereka enggan, mereka menolak. Seraya mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Padahal dulu Rasul dikenal dengan as-sadiqul amin, orang yang jujur, yang terpercaya, diakui akhlaknya luar biasa oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Ketika beliau mulai berdakwah tauhid, melarang mereka berbuat syirik, berubah drastis sikap mereka, menuduh Rasul tidak berakhlak, menuduh Rasul syairun majnun, penyair yang gila. Ini keterasingan al-Islam di awal munculnya. Badal Islamu ghariban. Bahkan lebih dahsyat dari itu, bukan hanya mereka mencaci Rasul, membuli Rasul, bahkan melempari Rasul dengan kotoran binatang. Bahkan sudah masyhur dalam sejarah bagaimana mereka membuat makar rekayasa untuk apa? Menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Ini dakwah tauhid sejak awal mula sudah terasing. Ya. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy membuat makar, rencana jahat, tipu daya. Apa tipu daya mereka? Apa rencana jahat mereka? Yusbituk, memenjarakanmu. Au yaktuluk, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Kenapa? Karena Rasul dakwah tauhid. Karena Rasul memerangi kesyirikan yang sudah mendarah daging dalam diri mereka. Kata orang Arab, tarkul ada-adawah, meninggalkan adat istiadat, kebiasaan itu suatu apa? Yang berat, musuh. Ya. Mereka berat meninggalkan apa? Warisan nenek moyang mereka, meninggalkan kesyirikan mereka. Ya. Maka mereka pun apa? Ingin menghalangi dakwah tauhid dengan cara tadi, entah Rasul dipenjara, atau Rasul dibunuh, atau apa? Diusir dari kota Mekah. Namun Allah mengatakan wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar jahat, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah yang sebaik-baik membalas makar mereka. Ini juga harus kita yakini. Yang membuat makar terhadap dakwah tauhid sepanjang zaman pasti cepat atau lambat akan mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini bagaimana keterasingan Islam di awal mula kemunculannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sampai Rasul dikejar-kejar, beliau hijrah ke kota Al-Madinah hanya berdua dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Idhuma fil ghar, ketika keduanya ada di gua. Sampai sedemikian ya sejarah awal al-Islam. Ini sekali lagi apa yang Rasul katakan tadi, badal Islamu ghariban. Rasul dalam keadaan terasing dalam mendakwakan at-tauhid. Ya, 10 tahun Rasul dakwah tauhid kepada orang-orang musyrikin jahiliyah. Meskipun mereka orang yang fasih bahasa Arab, tapi Rasul tetap dakwah tauhid. Itu dianggap aneh oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Dan kata Rasul, wa sayaudu ghariban, keterasingan Islam akan kembali lagi. Awal mulanya terasing, demikian pula nanti akan terasing. Dakwah tauhid di awal munculnya
dakwah Rasul pertama kali dianggap asing, maka juga demikian terus akan dianggap asing. Wa sayaudu ghariba. Ketika ada dai yang menyuruh kepada at-tauhid, kepada akidah sahihah, dianggap terlalu keras, terlalu radikal, ya. Dikatakan Wahabi, ya. Dikatakan bahwasanya mengajarkan ajaran baru, mazhab baru. Wallahu alam, mungkin juga Imam As-Sabuni ketika membawakan riwayat ini masih ada kaitan dengan apa yang beliau sampaikan di sebelum pembahasan ini, yaitu masalah wajibnya mengimani tauhid asma wa sifat. Ya. Dikala ahlu sunnah mengatakan wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan, tanpa ditahrif, diselewengkan maknanya, tanpa dinafikan. Maka yang berpegang teguh dengan akidah seperti ini terasa asing, diasingkan oleh manusia, terutama kaum muslimin yang mereka menyimpang dari akidah Rasul, akidah para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit, diasingkan, dituduh kita mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk yang berjisim dan seterusnya. Islam dalam keadaan apa? Terasing sebagaimana awal mulanya. Wa sayaudu ghariba. Apalagi kalau kita ingat sabda Rasul tentang perpecahan umat, sataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Dalam riwayat ketika Rasul ditanya siapa yang satu itu, Rasul menjawab al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Rasul mentafsirkan dalam riwayat Tirmidzi, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini perbandingannya 1:72. Otomatis yang satu apa? Terasing. Kenapa kok terasing? Karena berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat. Terasing bukan karena apa? Kesesatannya. Oh, kelompok Ahmadiyah terasing, minoritas di sini. Apakah huraba? Tidak, mereka kufar, murtadun. Ya. Yang dimaksud dengan yang terasing dalam hadis ini yaitu mereka-mereka yang ma'ana alaihi wa ashabi, mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah, dalam masalah at-tauhid. Rasul mengatakan demikian, 1/72, otomatis yang satu apa? Terasing. Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadi. Suatu saat Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus, satu garis. Seraya berkata, membaca firman Allah, hada sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Rasul membaca ayat dalam surat Al-An'am, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Summa khatta khututan an yamin wa an shimali. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di kanan dan di kiri dari satu garis yang lurus tadi. Apa maknanya? Jalan kebenaran cuma satu, yang sesat banyak. Otomatis yang satu ini apa? Terasing, aneh. Ya. Zikir-zikir qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Sedangkan yang lain sudah terbiasa pengajian, ngakak-ngakak, hanya apa? Bercanda, hanya apa? Pendapat saya, pendapat si fulan. Tidak ada dalilnya qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Terasa asing kalau kita apa? Mengaji dengan dalil, dengan apa? Ucapan para as-salafus saleh. Ini sekali lagi keterasingan al-Islam, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah. Makanya Rasul mengatakan tentang at-taifah al-mansurah, yaitu al-ghuraba itu sendiri. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi la yadurru man khadalahum
wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasul mengatakan senantiasa akan ada di tengah umatku sekelompok orang yang tegak nampak di atas kebenaran. Yang hak dikatakannya hak, yang batil dikatakan batil, yang syirik dikatakan syirik, yang tauhid dikatakan tauhid, yang bid'ah dikatakan bid'ah, yang sunnah dikatakan sunnah, dan seterusnya. Nampak di atas kebenaran. Ya, bukan seperti kelompok teroris yang di bawah tanah. Kata Rasul, la yadur man khadalahum, tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka. Sebagian masyayikh ketika membahas masalah ini mengatakan bahkan yang mencampakkan orang-orang yang terdekat. Ya. Karena apa? Tidak mau resiko mendakwakan yang hak, mau aman, mau selamat, sehingga yang menyampaikan kebenaran tidak dibela, tidak ditolong, bahkan malah apa istilahnya jungkrakno, ya, naudzubillahi min dzalik. Man khadalahu, tidak mencelakakan mereka, orang yang mencampakkan mereka ataupun yang menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah. Ini sunatullah. Yang berpegang teguh dengan ma'ana alaihi washabi, terutama dalam masalah akidah, pasti ada yang menyelisih, pasti ada musuhnya, ada orang hasad, iri dan dengki, ada yang mencampakkannya, menyelisihnya, memusuhi, menentangnya, membuat makar terhadapnya. Sunatullah. Ya, maka jangan aneh kalau ada dakwah tauhid dibubarkan, ada dakwah akidah shahihah dibubarkan. Kadang mungkin dengan alasan cuma dipindahkan dan sebagainya. Ini sekali lagi, sunatullah. Islam bada ghariban, dakwah tauhid di zaman Rasul asing. Demikian pula kata Rasul, wa sayaudu ghariban. Dan ini bukan hanya bagi orang-orang yang jauh dari kitab-kitab para salaf. Ya, bahkan yang mengaku sunnah atau di atas sunnah mengasingkan juga dakwah apa? At-tauhid. Ya. Bahkan ada apa? Yang mengatakan kalau kita dakwah tauhid kepada kaum muslimin sekarang seolah-olah kita menyamakan mereka dengan Yahudi. Ya. Kita menyampaikan akidah tentang pemimpin kaum muslimin. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak berbuat maksiat kepada Allah. Tidak boleh kita mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh mengkritik mereka di hadapan umum berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, qala as-salaf, dinyinyiri. Masa akidah cuma masalah pemimpin kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Akidah yang sudah terang benderang. Dalam setiap kitab akidah hampir ada pembahasan tentang bagaimana menghormati pemimpin kaum muslimin. Namun kok apa? Masih dinyinyiri. Ya. Atau bahkan yang lebih parah lagi, hanya karena IMB sekolahnya tidak turun, ya, mencaci maki apa rezim dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Akidah sahih, akidah salaf terasa apa? Asing, bukan hanya di luar sana, bahkan yang mengaku ahlu sunnah. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang harus kita apa? Pahami dalam belajar tentang al-aqidah. Tidak semudah yang apa? Dibayangkan. Banyak onak dan duri, banyak caci makian dan bully. Ya. Namun harus kita ingat tadi, fatuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang apa? Terasing tadi, yang berpegang teguh dengan akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebagian tafsir para ulama mengatakan fatuba, tuba itu artinya syajaratun fil jannah. Artinya kalau kita terjemahkan sesuai dengan tafsir ulama tadi, fatuba lil ghuraba, pohon surga bagi orang-orang yang terasing tadi, yang berpegang teguh dengan akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul SAW dengan sunnah Rasul, sunnahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi, inilah keadaan al-Islam. Banyak kelompok-kelompok sesat, banyak dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Bahkan kata Rasul, di akhir zaman akan ada du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh ke neraka jahannam, menyudutkan, membuli, mencaci maki,
orang-orang yang menyeru umat Islam kepada al-aqidah as-sahihah. Jadi sekali lagi, inilah keterasingan Islam di awal kemunculannya, dan kata Rasulullah, sayaudu ghariban, akan juga apa? Kembali dalam keadaan terasing. Ini untuk apa? Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan mental kita, agar kita apa? Tidak jadi orang-orang yang istilah kita mental tempe, hanya dibully, dikatakan Wahabi, sudah nangis guguk-guguk, stres, frustasi, naudzubillahi min dzalik. Ya. Sekali lagi, ini Rasul sampaikan untuk kita bisa Pak mempersiapkan diri. Namun yakini, kata Rasul, fatuba lil ghuraba, keberuntungan bagi orang-orang yang apa? Terasing tersebut. Sekali lagi harus dipahami, yang terasing di situ yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, bukan orang yang sesat dan menyesatkan, yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatuba lil ghuraba. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil faedah juga, pelajaran yang berharga, bahwasanya kebenaran tidak diukur dengan mayoritas. Ya, ada sebagian orang berpendapat, berpegangan mayoritas itulah kebenaran. Rasul mengatakan tidak. Ini Rasul memuji al-ghuraba, orang-orang yang minoritas, yang diasingkan oleh manusia. Dalam riwayat, unasun qalilun fi unasin katsirin, yaitu mereka-mereka yang minoritas di tengah-tengah yang mayoritas. Namun kata Rasul, fatuba lil ghuraba. Dan hadis tadi juga menguatkan firqatun najiyah tadi hanya satu, yang sesat 72. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan apa itu al-jamaah, beliau mengatakan ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Namanya al-jamaah yang benar adalah engkau mengikuti kebenaran meskipun engkau sendirian. Sekali lagi, jangan kita apa? Merasa sedih ataupun merasa kita istilahnya loyo ketika kita sendirian berpegang teguh dengan kebenaran. Ingat sabda Rasul, fatuba lil ghuraba. Ini sunatullah. Yang berpegang dengan akidah sahihah, berpegang teguh dengan manhaj salaf, pasti akan apa? Mendapatkan ujian, onak dan duri, akan diasingkan. Bukan hanya orang-orang luar saja, bahkan orang dalam sendiri, bahkan oleh orang-orang yang terdekat sendiri. Ini adalah sunatullah. Maka apa? Harus tetap tegar, sebagaimana kata Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin. Dalam riwayat, mansurin, mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebenaran itu pasti menang, pasti ditolong oleh Allah, tapi juga mumtahan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus apa? Isbir nafsaka ala sunnah. Kata Imam Al-Auza'i, bersabarlah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi adalah pelajaran yang berharga bagi kita. Kebenaran tidak bisa diukur dengan apa? Mayoritas. Kebenaran itu ukurannya tadi ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabat. Itu ukuran kebenaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mayoritas bukan kebenaran, atau tidak selalu menunjukkan kebenaran. Dalam ayat Al-Quran Allah banyak mengecam, mencela mayoritas. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah mencelah mayoritas di situ. Wa in tuti aktsara man fil ardi. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah juga mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang apa? Bersyukur. Dan Allah mengatakan juga wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul
fatafarraqa bikum an sabili. Inilah ajaranku kata Allah. Ikutilah, fattabi'u wala tattabi'u subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Itu yang Rasul tafsirkan tadi dalam ucapan Abdul Mas'ud. Rasul menggaris-garis yang satu garis yang lurus dan garis-garis yang banyak yang di kanan dan di kirinya. Artinya kebenaran tidak bisa diukur dengan apa? Mayoritas. Loh, bagaimana dengan istilah as-sawadul a'dzam? Kata para ulama, as-sawadul a'dzam yaitu al-jamaah tadi. Apa itu al-jamaah? Ma'an alihi wa ashabi, bukan mayoritas, ya. Tidak bisa kebenaran diukur dengan apa? Mayoritas. Apalagi kalau kita mengatakan mayoritas pasti benar. Kalau kita sensus, mana yang lebih banyak, yang sholat atau yang nggak sholat? Nah, kalau kita mengatakan mayoritas itu kebenaran, ya sudah nggak usah sholat. Karena apa? Mayoritas orang nggak sholat, ya. Ini sekali lagi, kebenaran dalam Islam tidak bisa diukur dengan apa? Mayoritas, banyak-banyakan pengikut atau follower yang banyak, subscriber yang banyak. Oh, ini Masya Allah, alal haq. Kenapa? Followernya ratusan juta misalnya, ya. Kita katakan tidak. Kalau kita mengatakan kebenaran diukur dengan follower yang banyak, subscriber yang banyak ataupun pengikut yang banyak, maka kita menuduh Nabi ada yang salah. Kenapa? Karena kata Rasul, ada Nabi yang nggak punya pengikut. Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, uridat alayyal umam, aku ditampakkan umat-umat sebelumku. Fara'aitun nabi wa ma'hur rahtu, aku melihat seorang nabi bersamanya beberapa orang. Wa ra'aitun nabi wa ma'hur rajul, aku melihat ada nabi yang punya satu pengikut. Bahkan Rasul mengatakan di akhir hadis, wa ra'aitun nabi wa laysa ma'hu ahad, aku melihat satu nabi tidak punya pengikut sama sekali. Apakah dia salah dalam berdakwah karena nggak punya pengikut? Tidak, ya. Makanya dalam dakwah salafiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Yang penting dakwah sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, diikuti atau tidak serahkan kepada Allah. Yang memberikan hidayah taufik hanyalah Allah. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Jangan kemudian apa? Cari jalan pintas. Wah, yang penting banyak orang yang apa? Ikut saya. Yang penting banyak yang jadi follower saya. Apapun apa disampaikan meskipun batil, meskipun menyelisih akidah Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, naudzubillahi min dzalik. Ya. Ini dalam akidah atau dakwah salafiyah, manhaj dakwah salafiyah lebih mengutamakan kualitas. Kualitas di sini maksudnya yang penting mengikuti akidah Rasul, manhaj Rasul dan para sahabat, para salafus saleh, ya. Adapun diikuti atau tidak, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang ikut, ya sudah, nurun ala nur. Ataupun kalau dikatakan ada kualitas yang baik, kuantitas banyak, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, kebaikan di atas kebaikan. Namun jangan dibalikkan. Yang penting kuantitas, kualitas belakangan, naudzubillah min dzalik. Ini menyelisih manhaj dakwah para nabi dan para rasul, menyelisih dakwah para salafu as-saleh. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya sekali lagi, Islam datang dalam keterasingan seperti awal mulanya tadi kita sampaikan. Dakwah tauhid dianggap aneh, dakwah akidah dianggap terasing atau dianggap asing oleh orang-orang kafir Quraisy, dan itu akan kembali demikian, ya. Orang yang menyeru kepada dakwah at-tauhid dinyinyiri, dicaci maki dan seterusnya. Kemudian kata Rasul, fatu balil ghuraba, ini untuk menguatkan kita, untuk kita bisa istiqomah. Ingat, jangan kita terlalu bersedih hati, karena balasan di akhirat itu lebih baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang juga diwasiatkan oleh para salafus saleh. Seperti kata Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin.
pegang erat jalan kebenaran dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang-orang yang berjalan bersamamu. Ilzam tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin. Wa iyyaka wa turuqad dhalal. Hati-hati dengan jalan-jalan kesesatan. Wa la taghtarra bi kathratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang tersesat. Ini ucapan wasiat emas dari seorang ulama salaf rahimallahu taala. Saya ulangi lagi, ilzam tariqal huda, pegang erat jalan kebenaran dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang-orang yang mengikutimu, berjalan bersamamu. Ilzam tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin, pegang erat jalan kebenaran dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang berjalan bersamamu, yang mengikutimu. Wa iyyaka wa turuqad dhalal, hati-hati dengan jalan-jalan kesesatan, dengan kelompok-kelompok sesat, orang-orang yang sesat. Wala taghtarra bi kathratil halikin, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang tersesat tersebut. Kebenaran itu ukurannya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh, bukan dengan follower yang banyak, subscriber yang banyak, ataupun pengikut yang banyak, namun dengan mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah atau salafu al-ummah. Apalagi ma'asal muslimin, kalau misalnya ketika kita sudah berpegang teguh dengan akidah Rasul, manhaj Rasul dan para sahabat, kemudian kita dicaci maki, diolok-olok dan seterusnya, diasingkan, kita ingat di akhirat kita sendirian, ya, di alam barzakh, di alam kubur. Jangankan tetangga, jangankan teman, jangankan orang yang jauh, keluarga kita sendiri tidak bermanfaat bagi kita. Yauma la yanfa'u man wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat, kata Allah, malun wala banun, harta dan anak keturunan, kecuali yang datang kepada dengan hati yang selamat dari kesyirikan, dari kebid'ahan, penyimpangan dan seterusnya. Ini harus kita paham. Untuk kita bisa istiqomah. Ya, jangan karena dicaci maki, dijauhi oleh teman, oleh sahabat. Dulunya akrab, namun sekarang ketika sudah tahu akidah shahihah, berpegang dengan sunnah Rasul, dijauhi. Biarkan sudah. Yang penting la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Pegang erat dulu akidah yang shahihah, jaga diri kita dulu, ya. Kalau kita bisa menasihati, kita nasihati, kita dakwai. Kalau tidak, ya sudah. Yang penting kita yang selamat. Itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang beriman, jaga diri kalian. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak mencelakakan diri kalian apabila mereka tersesat, jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Ketika kita sudah berilmu, beramal, berdakwah, namun mereka mengasingkan kita dan sebagainya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya sekali lagi, harus kita punya prinsip dalam hidup ini. Kebenaran itu yang harus kita pegang erat. Omongan orang, ya, caci makian manusia, sudah biarkan. Dan itu kita anggap bisa mendapatkan, mengalir pahala yang banyak, ladang pahala. Bagi kita, kalau kita bersabar dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW, kita di akhirat sendirian. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari ditiupkan sangkakala, maka manusia lari dari yauma yafirul mar'u min akhi, dari saudaranya, wa ummi wa abi, orang itu lari dari ayah dan ibunya, manusia yang terdekat. Kita nggak bisa menolong, mereka juga nggak bisa menolong kita, ya. Demikian pula dengan wa sahibati wa bani, istri dan anaknya, ya. Nafsi semuanya sendiri-sendiri, ya. Maka ngapain kita meninggalkan akidah shahihah, meninggalkan manhaj yang benar, hanya mengikuti omongan orang, karena ajaran sungkanisme. Sungkan kalau tidak ikut, ya. Kan dia teman dekat, ya sahabat dekat, ya, naudzubillah min dzalik.
Ini sekali lagi apa? Harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang penting berpegang teguh dengan kebenaran, yaitu ajaran Allah, Rasulnya, dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Ya, kita lanjutkan dengan soal jawab. Yang pertama, apa batasan wala wal bara terhadap orang tua yang kafir? Kalau orang tua kafir atau non muslim, maka Allah telah memberikan batasan untuk kita wala wal bara, yaitu dalam firman Allah surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat syirik yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, jangan mengikutinya. Dalam urusan agama, jangan ikut orang tua yang kafir. Tidak boleh ikut perayaan mereka. Tidak boleh mengucapkan selamat terhadap perayaan hari raya orang-orang kafir tersebut. Dalam urusan agama jelas, la a'budu ma ta'budun. Ini garis pemisah. Ini adalah bentuk al-bara', berlepas diri dari orang-orang kafir. Namun dari sisi yang lain Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun tetap pergauli, bermuamalah dengan orang tua yang kafir tersebut dengan yang baik. Dalam urusan dunia tetap boleh berbuat baik kepada orang kafir, apalagi orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apalagi dengan niat kita berbuat baik kepada orang tua untuk mereka bisa tertarik dengan agama Islam yang hak ini. Ini luar biasa. Namun sekali lagi ini batasan wala wal bara dengan orang kafir. Orang kafir sekali lagi siapapun harus ada bentuk al bara, berlepas diri dari mereka. Dalilnya sangat banyak. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berwala kepada orang-orang yang menentang Allah. Meskipun mereka orang tua mereka, anak mereka, saudara mereka, karib kerabat mereka, tetap kalau mereka kafir harus ada al-bara', berlepas diri dari mereka. Di antaranya tadi tidak boleh mengikuti ajaran agama mereka, tidak boleh tasabbuh dengan mereka, tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan mereka. Ini sekali lagi ajaran Islam, meskipun sekarang juga ini asing. Oh, ini intoleransi. Toleransi, telur asin, apa itu namanya? Ya. Ini adalah apa? Akidah. Ini adalah apa? Agama yang harus kita pegang erat. Bahkan lebih parah lagi, ngomong kafir pun dinyinyiri, non muslim. Ya sudah, kita katakan non muslim plus kafir sudah. Ya. Padahal jelas ya ayyuhalladzina ya ayyuhal kafirun. Ya. Allah menyebut mereka kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Kok mau dirubah-rubah? Naudzubillahi min dzalik. Ini keterasingan Islam di akhir zaman seperti ini. Intinya sekali lagi, dalam Islam ada toleransi, tapi ada batasannya. Dalam urusan dunia silakan berbuat baik, apalagi kepada orang tua. Jelas ayatnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau mungkin orang tua yang kafir tadi dalam keadaan miskin, antum kaya raya, beri mereka uang tiap bulan, kasih dunia yang kalian miliki, tidak ada masalah. Tapi dalam urusan agama, lakum dinukum waliyadi. Ini juga berlaku bagi semua orang kafir. Dalam urusan agama sudah jelas, la a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadi. Namun dalam urusan dunia silakan berbuat baik. Allah mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada siapa? Orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian.
Allah cinta kepada yang berbuat adil. Ini toleransi dalam apa? Al-Islam. Berbuat baik silahkan kepada orang kafir. Tidak boleh mendolimi mereka. Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap sekelompok manusia tidak membuatmu berbuat adil. Berbuat adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwa. Ini pertengahannya ahli sunnah terhadap orang kafir. Ahli sunnah dakwah salafiyah bukan sebagaimana kelompok khawarij yang mendolimi, yang menghabisi orang kafir, membantai orang kafir yang tidak layak dibunuh. Namun juga ahli sunnah tidak seperti kelompok liberal yang mengatakan semua agama sama. Naudzubillah min dzalik. Ahli sunnah pertengah. Dalam urusan agama, lakum dinukum waliyan terhadap orang kafir. Dalam urusan dunia silakan berbuat apa? Kebaikan. Kalau antum punya utang kepada orang kafir harus bayar. Jangan ini ghanimah kafir kok nggak apa-apa halal. Orang-orang khawarij, teroris mengatakan jadikan hidup kalian untuk menumpahkan darah orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Rasul mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, rawahul Bukhari. Rasul mengatakan barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad seperti turis asing, maka dia tidak mencium bau surga. Ini Islam. Islam ada apa? Toleransi yang luar biasa. Namun sekali lagi ada batasannya, jangan apa? Kebablas, nabrak nanti. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini sekaligus pertanyaan juga menjawab pertanyaan yang kedua tentang masalah tadi kerabat orang kafir. Tentang hadis umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ada 7.000, apa jumlah itu pembatasan? Tidak, karena dalam riwayat lain satu orang dilipat gandakan 70.000-nya lagi. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya tanpa adab, tanpa hisab. Ada amalan apa yang bisa mengeluarkan saudara muslim dari neraka? Maksudnya orang itu yang pertama kalau mau selamat dari api neraka harus betul-betul tauhidnya murni. Jangan berbuat syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni selain dosa syirik tadi bagi yang Allah kehendaki. Ahlus sunnah mengatakan pelaku dosa besar selama dia masih punya iman, masih punya tauhid, tidak berbuat syirik, pasti cepat atau lambat masuk surga. Seandainya dia pun diadab di neraka, pasti akan apa? Dikeluarkan kalau masih ada apa? At-tauhid atau iman sekecil biji sawi pun. Bagaimana batasan potongan rambut koza? Yang dimaksud dengan koza yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu mencukur sebagian, membiarkan sebagian yang lain. Sini dipotong, tinggal atasnya tok, kayak upin ipin dia. Jadi itu termasuk koza misalnya, itu terlarang dalam al-Islam. Tentang ustadz-ustadz yang misalnya menyimpang dalam masalah akidah, usul ahli sunnah wal jamaah, ini termasuk hal-hal yang sangat dijauhi oleh para ulama as-salaf dan mereka mentahdzir umat dari mengikuti mereka, bermajlis dengan mereka. Ini ada pertanyaan yang saya nggak tahu jawabannya, wallahu alam. Adapun ad-dayyuts yaitu orang kepala rumah tangga yang membiarkan keluarganya di atas kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemungkaran. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.